pada saat itu di Galaxy ada beberapa tempat yang dikirim mistis sih. Salah satu tempat gua itu gua kayak bau melati, terus bau kemenyan, nggak lama bau darah beku. Gue mau nanya nih Bang ya tentang pelakor deh. Pelakor. Awal deh, namanya kenapa sih pelakor? Lu banyak banget namanya, bisa dari Black Coffee, mau Stupid Coffee kayak apa kayak kenapa harus pelakor gitu? Lo harus tahu kalau gue yang jelas adalah gue bukan Eddie Coffee. Oke. Tapi gue bisnis coffee. Jadi dari situ udah gambaran bahwa gue emang bener-bener mikirin bisnis plan-nya kayak gimana. Dan pada saat itu gue lagi nonton pagi-pagi Uya Kuya, lo tau? Acara Uya Kuya, itu lagi ngebahas pelakor. Terus gue kayak tiba-tiba kayak, ya gue tuh suka bisnis yang namanya aneh-aneh, kayak nikmatin sosis aku yuk, gitu kan. Ada beberapa lagi usaha yang namanya aneh-aneh juga lah. Nah, ini pelakor gue bikin apa ya? Pelakor, kopi kayak ini. Gitu. Tapi namanya apa ya? Gue biar orang tuh sebenarnya kan pelakor ini tidak ada bahas arti apapun pelakor. Gitu loh, mau di kamus bahasa Indonesia tuh pelakor. Gue juga bingung. Kalau gue nggak ada. Iya, gue bingung ya. Nggak ada. Tapi definisi pelakor itu kan kalau di Indonesia orang ketiga ya. Itu kan singkatan, perebut laki orang. Oh iya. Itu doang. Tapi sebenarnya tuh nggak ada. Nah, akhirnya gue menggunakan nama itu dengan image yang berbeda, bisa dong. Bisa dong. Karena itu kan singkatan. Iya. Gitu kan, nggak ada yang kecuali udah jelas tuh tuh. Kasarnya gitu kan. Gitu, dan ada brand temen gue tuh pakai namanya aja tuh bajunya. Namanya gitu, bagus. Ya maksud gue ya. Jadi maksud gue kayak pelakor gue bisa dong. Akhirnya gue bikin lah pelakor, singkatan penikmat langsung kopi rakyat. Begitu. Kepikiran ya? Iya, Tuhan nggak sih, men? Itu dapat ide dari mana pas lagi boker sambil ngerokok nggak? Gue lupa. Gue nggak ngerokok tapi kan. Oh iya. Gue lupa, tapi kayaknya sih pas lagi nonton Uya Kuya itu sih gue. Emang Uya Kuya ini di samping kontennya yang sampah itu, tapi dia pinter banget, men. Dari bisnisnya, gue tahu men, gue di dunia bisnis coachingnya ratusan juta, bahkan bisa MM-an gitu. Dan dulu dia ibarat kata dulu tuh di grup Tofu itu kan dia satu-satunya. Gue nggak tahu dia keluar atau dikeluarkan, yang jelas dia daripada yang lainnya dia sendiri, dan akhirnya ya lihat sekarang sukses itu sih. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke pelakor. Gue bikin namanya penikmat langsung kopi rakyat itu, gitu. Udah gue haki, paling nggak gue udah gitu. Nah, di situ gue punya beban sendiri, gimana caranya merubah image yang orang taunya perebut laki orang jadi penikmat langsung kopi rakyat. Karena bisa jadi kayak filosofinya, ini tempat pelakor nih. Iya, banyak banget, sampai pernah di Instagram pas awal-awal terus amit-amit nggak akan gue pernah minum pelakor, sumpah. Itu kayaknya masih ada di Instagram pelakor. Gue bilang, ya sah-sah aja. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya di Indonesia segala sesuatu yang makin aneh itu yang dicari. Benar. Yang kontroversi itu pasti dicari. Karena kalau biasa-biasa aja bosan, Bor. Tapi selain itu nih Bang ya, kayak misalkan di pelakor ya. Lu berawal dari botolan tadi. Ya. Sampai lu punya bisnis yang udah stabil lah kayak ruko gini ya. Itu struggling banget gak sih? Parah. Dari banyak hal. Internal maupun eksternal. Oke. Gitu. Internal mungkin beda kepala gue sama istri gue. Asal itu adalah konflik-konflik kecil yang menurut aku gini menurut aku enggak gini. Gue manggil istri gue dia manggil gue juga kan. Sama ya. Iya nggak gini segala macem. Terus sisi luar yang menganggap gue kompetitor, padahal gue tidak pernah merasa punya kompetitor. Gila, gue nggak pernah ngerasa punya kompetitor ya. Buat gue semua temen. Iya sih. Itu sisi mistis. Karena gue dikirim-kirim mistis. Lo nggak tahu kan? Gimana, coba ceritain. Nanti gue ceritain juga tentang bisnis gue, coba. Bisnis gue, banyak banget kayak pada saat itu di Galaxy ada beberapa tempat yang dikirim mistis sih. Salah satu tempat gue itu gue kayak bau melati, terus bau kemenyan, nggak lama bau darah beku. Gitu. Dan gue sama istri gue tipikal orang yang masa bodo teuing orangnya. Yang penting gue doa, cabut segala macam. Either gue harus bangkrut syarat itu juga. Berarti emang Tuhan udah nyiapin gue sesuatu yang lebih. Jadi gue nggak takut. Udah siap. Dan puji Tuhan pada saat itu COVID tutup, bener-bener tutup. Gue 4 bulan tuh COVID tuh. COVID awal ya, dimana gue masih takut buat sama COVID tuh. Tutup 4 bulan, gue di rumah aja. Hashtag di rumah aja tuh zaman dulu tuh. Gue jualan. Lo tau gue ngapain? Jualan ayam bakar sableng yang itu. Dan gue jual ikan cupang. Buat survive hidup lo.
Tapi balik lagi tadi ya, gue tuh mau ceritain bang ya tentang dunia mistis ya. Jadi gue pernah kayak buka restoran. Itu gue bangkrut setahun, tutup setahun. Itu karena tempat gue itu dibuat nggak kelihatan sama sebelah gue. Ya. Itu terjadi men. Mungkin juga temen-temen bisa ceritain yang punya bisnis juga. Hal bisnis apa yang pernah kalian lakuin. Nah gue mau lanjut nih bang di pelakor ya. Beberapa minggu yang lalu atau ada sebulan gak sih yang tentang viral ya pelakor ini? Gue lupa tanggal berapa, gue gak mau ingat sebenarnya sih, gue trauma. Coba nggak apa-apa, bahas aja. Itu kan ada sisi di balik yang orang tuh kayak nggak tahu gitu tentang kondisi saat ini gitu. Pernah nggak sih kayak ada hal aneh mungkin dari kompetitor atau dari netizen gitu? Gini, kejadiannya awal itu kan kita sebenarnya di Galaxy itu tidak ada PSBB. Yeah. Kita cuma tatanan hidup baru, gitu kan. Jadi ketentuannya kita boleh main musik, band masih boleh main sampai jam 11 malam, gitu kan. Terus kita juga pernah beberapa kali di sweeping dan pelakor itu fine. Ada buktinya bahwa kita pakai masker semua, ada wastafel, hand sanitizer, bahkan kita menu aja udah digital, udah pakai handphone, gitu kan, pakai barcode, bayar pakai barcode, udah se-strict itulah kita gitu kan. Hanya aja memang kan di sini hal-hal yang relatif itu adalah jumlah customer, jumlah yang datang gitu kan. Dan itu kita juga agak bingung ya, karena pelakor itu sudah menentukan bahwa kita sadari tempat kita kecil, jadi setiap satu table ini itu reserve. Jadi kan lo kenal semua dong, lo tahu dong track record mereka dari mana aja, perginya kemarin segala macam, sakit atau enggak, mereka tahu dong. Dan lo harus terima konsekuensinya juga. Betul. Nah, sampai akhirnya ada yang ngeviralin lah gitu. Terus dipost oleh Dr. Tirta. Hai Dr. Tirta, dimasukin Instagramnya, dan itu pada saat itu kita benar-benar kaget, kita di sweeping bahkan di segel. Gitu, dan gue benar-benar shock banget. Tapi pada saat itu ada waka Polres datang segala macam, mereka nggak yang gimana sih, nggak yang seserem itu kayak sergap narkoba gitu sih, enggak. Cuman memang rame banget, gue akuin tuh, itu cahaya wartawan itu ya kan, gue bener yang agak-agak trauma sih untuk itu kan. Jadi dan akhirnya gue disegel dan dia bilang 3 hari ke depan. Tapi lu sempet ini kan pas ditanya itu sempet agak emosi nggak sih? Ya, gue agak emosi. Karena apa itu? Karena gue bersikukuh kalau gue berusaha semaksimal mungkin untuk ngikutin tatanan hidup baru. Karena nggak ada kepastian juga ya regulasinya. Nggak ada, kecuali lu jelas nih, tutup jam 6, kalau kita jam 7 setelah itu. Ya udah gue ikutin kok, gue ngikutin semua, gitu. Baik lagi, kalau masalah jumlah tamu memang relatif. Penuh dikurang 50%, gimana ceritanya lu mesti bayar band, dikurang 50%, omset gimana? Plus bandnya tuh band-band yang gila tuh, lu gak tau pelakor. Nggak, sebenarnya gini, gue pakai band-band anak-anak Senopati pertama karena mereka teman-teman gue. Di Senopati itu mereka lagi PSBB dan mereka nggak bisa main. Pertama itu. Kedua, gue tidak mau menyamakan marketnya dengan kafe-kafe teman-teman gue di Galaxy. Jadi gue menganggap bahwa gue tidak punya kompetitor. Karena anak Galaxy udah punya tongkrongan nih di kafe itu, di kafe teman gue. Broker Coffee tuh, gue sama owner-ownernya. Shout out to Mas Ger dan Abi Yoi. Gue CS banget. Pasti, gue ngeliat kok. Gitu, jadi gue tidak punya kompetitor menurut gue. Tapi kalau orang merasa kompetitor, itu hak dia men. Pasti. Itu hak dia sih. Itu. Tapi lu ada Slack gak sih ke Dr. Tirta? Karena kan dia yang viralin ya, dan followersnya kan gak cuma ratusan ribu atau puluhan ribu gitu. Gini, kalau gue tertahan di kestresan gue yang gue viral dengan dibentuknya bad viral, bad lah itu kan, terbentuknya jadi kayak gue nggak ngikutin tatanan hidup. Kalau gue bertahan di itu, mungkin gue menganggap Tirta jadi kayak lawan gue. Iya sih. Gitu. Tapi pada saat kita ketemu, kita ngobrol, kita diskusi, why me, terus kenapa, apa yang lo harapkan setelah ini segala macem, gue menganggap bahwa ya kita CS aja men, gitu. Dan gue menganggap keviralan gue itu pasti akan ada dampak positifnya buat gue. Bener. Tapi ada ini nggak sih bang, kayak kepikiran Dr. Tirta nyari panggung gitu? At least kan kayak ini kan lagi viral, plus momentumnya buat attack lo gitu.
I don't care. Oke. Mau dia cari panggung, dia mau enggak, itu hak dia, men. Gue hanya fokus gimana cara memajukan usaha gue. Porsi gue itu. Karena kalau porsi gue mikirin dia akan gimana, malah yang porsi gue seharusnya gue habisin malah nggak berjalan. Ngapain? Sesimpel itu kalau gue. Gitu. Dokter Tirta mungkin bawa akhirnya, kalau gue ngambil sisi positifnya ya, si Cipeng, Bro Cipeng, membawa nama pelakor makin dikenal. Benar. Itu bad viral gitu. Cuman kan dari setelah itu bad, kalau lo mau ngambil sisi positif, lo akan bisa membawa si pelakor ini menjadi lebih positif, gue yakin. Ngapain masih stres? Jadi ambil hikmahnya aja ya. Iya dong. Kalau enggak lo akhirnya mati, lo akan bertahan di situ. Gue pernah lihat di SG lo gitu. Ada yang pokoknya lo selek sama siapa gitu. Enggak, gue nggak posting apa-apa. Bukan yang pelakor. Orang lain kayak postingin gue. Oh, itu gua gimana? Kronologinya gimana tuh yang diposting? Gue nggak pernah gini. Gue di Instastory gue, walaupun titik-titik banyak gitu, gue berusaha untuk orang bisa ngambil sisi positif, nggak ada yang bad gitu. Entah itu quote-quote yang bawa dampak positif buat teman-teman, entah itu keceriaan keluarga gue, entah itu liburan gue, kasarnya gitu kan. Dan gue itu buat positif diri gue, keluarga gue, dan teman-teman gitu. Kalau menganggap itu negatif ya silahkan gitu. Tapi ada memang beberapa orang yang nyampe ke gue, ada orang lain, bahkan teman gue sendiri yang ya intinya gue anggap mereka netizen sih bro. Sorry, netizen yang negatif gitu. Emang ada netizen yang positif? Buat gue ada. Oh, iya. Bisa membawa dampak positif, netizen ada gitu. Maksudnya kayak Dokter tadi juga netizennya positif semua. Gitu. Bisa mikir. Jadi gue mau orang kayak gimana, mau ngejatuhin gue segala macem, lo tau gak prinsip gue apa? Orang yang nggak suka sama gue, orang yang jelekin gue, itu nggak lebih baik dari gue. Itu sudah pasti. Kalau dia lebih baik daripada gue, dia nggak akan mikirin gue. Nggak mungkin. Dia pasti mikirin diri dia sendiri gimana untuk maju ke depan, bukan statis mikirin gue kenapa, why segala macem. Gitu. Jadi prinsipnya adalah nggak ada kamusnya orang yang ngomongin orang lain itu lebih baik dari orang tersebut, nggak ada. Menurut gue. Misalkan nih, gue ngomongin lo. Berarti lo lebih dari gue. Tapi kalau gue lebih dari lo, gue nggak mikirin lo bro. Ngapain gue mikirin lo, gue lebih daripada lo? Benar. Dan semakin lo dewasa, hal-hal kayak gitu tuh udah kayak lewat aja. Lo pasti juga paling ngalamin pas ya udah SMP. Itu juga paling mentok-mentok SMA. Sekarang udah, aduh capek bro. Kayak anjing lo nggak punya waktu yang lebih produktif lagi gitu. Kayak create something atau lebih ya. Sampai semua orang bilang gini, ya si itu begini gitu kan. Pasti ada lah kompor. Orangnya. Teman gue kok. Gitu. Gue cuman bilang kayak, duh kenapa sih? Ngerti gak sih lo? Gue kayak menyayangkan gitu loh. Duh kenapa sih? Kenapa nggak lo fokus aja? Gitu. Kenapa masih ke gue? Gitu. Jadi gue kayak, masalahnya gue nggak mikirin bro, lo mau ngapain? Benar. Lo mau ngapain? Gue nggak mikirin. Gue mikirin gimana caranya bisnis gue yang sempat viral itu bisa dapet peak positif ke depannya. Benar. Karena gue mikirin pegawai gue banyak. Pegawai gue di pelakor sekarang itu ada 15 orang. Anak gue 2, istri gue. Gue mikirin mereka makan gimana caranya pelakor bisa terjalan. Gitu loh. Terus tiba-tiba lo mikirin gue. Kenapa lo nggak sekalian mikirin cicilan mobil, rumah, listrik, segala macem gitu. Sekalian gitu kalau mau mikirin gitu maksud gue. Sesayang itu ya. Tapi balik lagi gue nggak, bagaimanapun gue tidak menganggap siapapun itu musuh. Gue cuma mengingatkan, please fokus sama diri sendiri dan usaha masing-masing, jangan mikirin usaha orang lain. Gitu sih. Benar, karena sekarang juga zamannya bukan untuk kompetisi kali ya, tapi lebih ke kolaborasi. Kalau misalkan emang kayak lo nggak suka ngobrol dan cari titik temunya aja gitu. Kayak mungkin lo bisa bantu orang itu gitu dan bakal ingat sampai kapanpun kan, mungkin aja kayak gitu. Nah bang, gue mau nanya kayak impact dari COVID-19 ini ya. Ya. Boleh kayak ngasih kayak buka-bukaan berapa turun omset lo berapa persen gitu selama sekarang udah berarti anjir sekarang udah Oktober ya. Udah berarti dari Maret ya? Maret, April, Mei, Juni. 7 bulan. Lo ngomongin bukan masalah turun sih, tapi masalah matinya usaha lo. Iya, karena survive atau enggaknya. Lo kayak open new life gitu sekarang. Lo kayak ngebangun bisnis baru lagi gitu. Seperti ya, nggak 100% lo bangun bisnis, tapi kayak seperti lo ngebangun bisnis lagi, gimana lo bisa tough dengan eksperimen yang baru. Lo nggak tahu kedepannya bakal gimana, men. Nggak ada yang tahu. Nah, lo mikirin eksperimen lo aja, ngapain mikirin eksperimen orang? Benar. Kalau gue gitu palingan. Tapi nggak apa-apa lah, kayak berapa persen bang, berapa puluh persen gitu.
Jauh banget ya bro ya. 50% Gue bingung. ke atas lebih. Bro, IOWO gue stop bro. Mau ngomongin 50%, 100% lah. Nggak, kalau dari pelakor? Pelakor, sebenarnya pada saat COVID kemarin gue lagi naik-naik lagi malah. Iya. Gitu, tapi memang gue sekarang mengurangi. Kayak gue band-band yang teman-teman gue itu gue kurangin. Puji Tuhannya kan Jakarta udah mulai buka nih. Jadi gue bisa kurangin, gue main di weekend aja gitu. Omsetnya turun nggak terlalu banyak sih. Nah itu kalau misalkan kayak lu nge-PHK-in karyawan nggak? Nge-cut gitu nggak? Waktu Maret ya, Berapa? berapa orang? Nah. Itu ada 7 atau 8 orang ya, gue lupa deh. Tapi sekarang udah balik lagi normal. Beberapa yang ada pegawai gue kalau nggak salah yang bertahan dari zaman pelakor awal tuh ada 2 atau 3 orang yang tetap usus saya baru. Oh ya bang, tadi kan di awal gue udah bahas ya tentang perjalanan bisnis lu yang gue pun kayak gak ngeh banget lu udah jual video bokep dari kelas 2 SD.